untuk mengalami damai, apalagi sejahtera. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita berusaha untuk mencapai mengalami, ya boleh saja pada satu kurun waktu tertentu, 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, mudah-mudahan 1 tahun ada damai sejahtera saudara. Tapi tidak sepanjang hari selama hidup kita mengalami damai sejahtera. Mulai dari hubungan antar pribadi, di dalam rumah tangga, antar tetangga, dan lebih luas lagi, antar komunitas beda, golongan, etnis, suku, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya tidak pernah berhenti konflik, perselisihan, permusuhan, dendam. Nah, itu sebabnya saudara sulit mengalami damai sejahtera. Tapi kita semua rindu. Mengapa saudara-saudara sulit? Alkitab menyaksikan bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan di Taman Firdaus, Taman Eden, mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka belum mengenal dosa, belum melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tetapi sesudah kejatuhan, setelah melanggar firman Tuhan, sejak itu manusia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Adam dan Hawa saling melempar persoalan. Waktu ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau makan? Perempuan yang kau tempatkan, laki-laki. Tanya ular. Begitu manusia saudara-saudara. Kain membunuh saudaranya. Saudara, sejak itu saudara dan sampai saat ini tidak pernah berhenti manusia kehilangan damai sejahtera. Ya, tapi syukur puji Tuhan bahwa Allah telah menubuatkan melalui para nabi, antara lain dibacakan dalam Yesaya tadi, Mika, dalam kitab Zakaria juga. Allah berulang-ulang menubuatkan. Karena itu di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, kalau dahulu Allah berulang kali berbicara kepada kita melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Allah sendiri datang melalui anaknya berbicara kepada kita. Dan siapa yang bisa berbicara kepada kita saudara-saudara kalau dia tidak lahir sebagai manusia? Dan itulah peristiwa Natal. Tapi dia tidak sekedar datang, ada maksud tujuan Allah untuk memulihkan hubungan manusia dengan dirinya yang pernah jatuh, yang pernah memberontak. Ada maksud Allah supaya manusia mengalami kembali damai sejahtera. Dan itu berarti bahwa akar persoalan dosa harus diselesaikan. Sehingga kalau saudara-saudara di dalam Alkitab kita sudah mengenal bagaimana proses penebusan, proses pendamaian itu terjadi, penggantian atau substitusi, kita sudah bisa memahami bagaimana Allah mempersiapkan misalnya Abraham waktu diminta anaknya satu-satunya Ishak untuk dipersembahkan. Ishak sebagai orang yang taat siap untuk sembelih anaknya. Abraham ya siap untuk menyembelih Ishak. Tapi syukur puji Tuhan bahwa ada domba pengganti. Allah yang menyediakan dikatakan. Allah menyediakan domba pengganti, substitusi Ishak selamat. Di Mesir, di tengah-tengah perbudakan umat Tuhan karena begitu penderitaan besar, Allah dikatakan sesudah 400 tahun lebih Allah mengingat, melihat penderitaan. Dan satu yang
sangat penting. Di sana Allah perintahkan adalah setiap keluarga menyembelih domba dan darahnya ditaruh di ambang pintu dan di tiang pintu setiap rumah, supaya kalau malaikat maut lewat tidak ada kematian di dalam rumah tangga orang Ibrani, dalam rumah tangga umat Tuhan. Darah domba saudara, maka karena itu dikenal sebagai Pesak atau Paskah. Maut melewati. Begitu juga dalam hukum Taurat, hukum Musa. Allah menyediakan korban penebus salah dengan domba atau lembu yang tak bercacat, dibawa ke hadapan imam di bait Allah atau di kemah Allah. Setiap umat yang berdosa membawa lembu atau kambing dan menaruh tangannya di atas lembu yang tak bercacat itu, baru menyerahkan kepada artinya dosanya, kesalahannya, kecemarannya diserahkan di atas binatang yang tak bercacat. Setelah itu diserahkan dan darahnya ditumpahkan. Saya boleh kembali dengan sebagai orang benar karena dosa saya sudah ditanggung oleh domba atau lembu yang tak bercacat selain. Ya, itu sebabnya saudara, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang juga ke sungai Yordan, Yohanes Pembaptis kata dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah saudara-saudara yang kita peringati Natalnya, yang harus sekali lagi dan untuk selama-lamanya menanggung dosa kita sebagai anak domba Allah. Dan itulah dia lahir. Dan sebabnya kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, segala salah dan dosa kita sudah dipikul, lunas, terbayar harga. Harga kubur saudara, harga kematian, harga maut, harga neraka sudah dibayar oleh sang anak domba. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita sesudah musuh terbesar kita, dosa, maut sudah melewati kita karena pengorbanan darah domba Allah, apakah setiap kita yang merayakan Natal masih mengalami damai, masih mengalamikah kita? Apakah di setiap hidup saudara, apakah di setiap rumah tangga kita, di setiap jemaat kita ada damai sejahtera itu? Itu sebabnya saudara, Yesus katakan, mari semua yang letih lesu, persoalan apapun saja, apapun persoalan saudara, yang jelas bahwa kita kehilangan damai sejahtera, apapun itu, kita tidak mengalami kelegaan, kita tidak mengalami sukacita, kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus katakan, belajar padaku, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Dan apa dia katakan? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mengalami kelegaan, damai sejahtera.